Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Ria Rahmawati. Today I will talk about Islamic philosophy and education. I choose this topic because I believe philosophy helps us to think deeply and is Islamic it also, with education to content knowledge with value and fight. Oke, pembahasan yang pertama tentunya kita ada di latar belakang. Kita bisa lihat di atas ini. Filsafat Islam lahir dari perpaduan akal dan wahyu, sementara pendidikan Islam hadir sebagai proses menyeluruh untuk membentuk manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali berperan penting dalam mengharmoniskan akal dan wahyu, sehingga pendidikan Islam mampu mencakup aspek kognitif, spiritual, dan moral. Teman-teman, kalau kita lihat dari latar belakang, filsafat Islam itu lahir dari perpaduan antara akal dan wahyu. Jadi, pendidikan Islam bukan hanya sekedar memberi ilmu, tapi juga membentuk manusia yang utuh. Artinya berilmu, beriman, sekaligus berakhlak mulia. Banyak tokoh besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali yang punya peran penting dalam menyatukan akal dengan wahyu supaya tidak saling bertentangan. Dari situ, pendidikan Islam bisa berkembang menjadi pendidikan yang menyentuh berbagai aspek, bukan hanya kognitif atau kecerdasan, tapi juga spiritual dan moral. Jadi bisa dibilang pendidikan Islam itu membangun manusia seutuhnya, baik dari segi pemikirannya, imannya, maupun akhlaknya. Selanjutnya ada pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berarti cinta pada kebijaksanaan. Filsafat Islam adalah pemikiran rasional yang berpijak pada Al-Quran dan hadis, serta berinteraksi dengan tradisi filsafat Yunani, Persia, dan India. Keunikan filsafat Islam adalah integrasi antara akal dan keimanan, sehingga melahirkan pandangan yang utuh mengenai hakikat Tuhan, manusia, dan kehidupan. Selanjutnya kita ada di perkembangan filsafat. Filsafat Islam berkembang sejak masa Al-Kindi dan Al-Farabi, mencapai puncak pada masa Ibnu Sina, lalu mengalami kritik keras dari Al-Ghazali. Meski sempat mundur, pemikiran filsafat kembali bangkit melalui integrasi dengan tasawuf oleh tokoh seperti Suhrawardi dan Ibnu Arabi. Hal ini menunjukkan dinamika pemikiran Islam yang kaya dan berlapis. Pembahasan selanjutnya kita ada di hubungan filsafat dan pendidikan. Hubungan antara filsafat dan pendidikan sangat erat. Filsafat membantu merumuskan tujuan pendidikan secara mendalam, sehingga pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada kecerdasan intelektual, tetapi juga kebijaksanaan moral dan spiritual. Dari sini lahirlah filsafat pendidikan Islam sebagai cabang ilmu yang memecahkan problematika pendidikan umat Islam. Selanjutnya kita ada konsep filsafat pendidikan. Di sini ada filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya integrasi antara pengetahuan, iman, dan pembentukan akhlak. Pendidikan tidak hanya bertuju mencetak individu terampil secara teknis, tetapi juga membentuk kesadaran diri, tanggung jawab sosial, dan spiritualitas peserta didik. Kalau kita bicara tentang konsep filsafat pendidikan Islam, intinya adalah menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan, keimanan, dan akhlak. Jadi pendidikan Islam bukan cuma mencetak orang yang pintar secara teori atau terampil secara teknis, tapi lebih dari itu. Pendidikan juga diarahkan untuk membangun kesadaran diri seseorang, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, serta memperkuat sisi spiritualnya. Dengan begitu, hasil pendidikan Islam diharapkan bisa melahirkan individu yang tidak hanya cerdas, tapi juga beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya kita masuk ke relevansi di era modern. Bisa kita lihat di atas ini, di era globalisasi, filsafat pendidikan Islam sangat relevan. Nilai-nilai seperti tauhid, akhlak, dan syumuliyah Islam mampu menjadi benteng menghadapi kritis moral dan arus budaya yang sering bertentangan dengan Islam. Pendidikan Islam diarahkan untuk membangun generasi muslim
yang cerdas tentunya, tangguh dan bermoral. Kalau kita lihat di zaman globalisasi sekarang, filsafat pendidikan Islam masih sangat relevan. Nilai-nilai seperti tauhid, akhlak, dan prinsip syumuliyah atau kesempurnaan Islam bisa menjadi benteng bagi umat, khususnya generasi muda. Soalnya saat ini kita sering berhadapan dengan krisis moral dan juga budaya luar yang kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, pendidikan Islam berperan penting untuk membentengi hal itu. Tujuannya supaya bisa lahir generasi muslim yang bukan hanya pintar secara intelektual, tapi juga kuat imannya, berakhlak mulia, tangguh dalam menghadapi tantangan, dan tetap berpegang pada moral yang baik. Kita masuk ke pemikiran Muhammad Iqbal. Seperti biasa kita lihat di atas ini, Muhammad Iqbal menekankan bahwa pendidikan harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan, iman, dan kesadaran diri. Menurutnya, tujuan pendidikan bukan sekedar melahirkan individu yang terampil, melainkan pribadi yang memikirkan spiritualitas mendalam serta pemahaman tentang makna hidup. Oke, kalau kita lihat dari pemikiran Muhammad Iqbal, beliau menekankan bahwa pendidikan itu tidak boleh berhenti hanya pada aspek pengetahuan atau keterampilan saja. Menurutnya, pendidikan harus mengintegrasikan 3 hal penting, yaitu ilmu pengetahuan, iman, dan kesadaran diri. Jadi seorang peserta didik bukan hanya diarahkan untuk menjadi individu yang pintar secara akademis atau terampil dalam bidang tertentu, tapi juga diarahkan agar mampu memahami dirinya, Tuhannya, dan makna hidup secara lebih mendalam. Iqbal juga berpendapat bahwa tujuan pendidikan sejati adalah membentuk pribadi yang memiliki spiritualitas yang tinggi. Artinya pendidikan harus membantu manusia untuk semakin dekat kepada Allah, memiliki akhlak yang mulia, dan mampu menghadapi kehidupan dengan kesadaran penuh. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya mencetak orang yang sukses secara duniawi, tapi juga orang yang matang secara spiritual, mampu bertanggung jawab secara sosial, dan bisa memberi makna bagi kehidupannya maupun bagi orang lain. Jadi pemikiran Muhammad Iqbal ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang menyeluruh. Tidak hanya menyiapkan generasi cerdas, tapi juga membangun manusia seutuhnya, berilmu, beriman, berakhlak, dan sadar akan tujuan hidupnya. Selain pemikiran Muhammad Iqbal, di sini juga ada pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah menekankan bahwa pendidikan tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga sosial, budaya, dan ekonomi. Pemikirannya relevan bagi pendidikan Islam modern karena mengajarkan pentingnya menghubungkan nilai agama dengan realitas kehidupan sehari-harinya. Sekarang kita lihat pemikirannya Ibnu Khaldun. Dalam kitab Muqaddimah, beliau menekankan bahwa pendidikan itu tidak boleh hanya terbatas pada aspek kognitif atau pengetahuan semata. Pendidikan juga harus mencakup aspek sosial, budaya, bahkan ekonomi. Artinya pendidikan harus bisa membentuk manusia yang tidak hanya pintar, tetapi juga berperan dalam kehidupan masyarakat, memahami budaya, serta bisa berkontribusi dalam bidang ekonomi. Pemikiran Ibnu Khaldun ini masih sangat relevan dengan pendidikan Islam modern, karena beliau mengajarkan bahwa nilai-nilai agama harus dihubungkan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan Islam bukan sekadar mengajarkan teori atau ilmu agama secara tekstual, tapi juga mengajarkan bagaimana ilmu itu dipraktekkan dalam kehidupan nyata, sehingga peserta didik bisa menjadi pribadi yang utuh, bermanfaat, dan siap menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya kita masuk kepada bagian kontribusi terhadap peradaban. Filsafat Islam memberikan kontribusi besar pada pendidikan sains dan peradaban dunia. Lembaga-lembaga pendidikan Islam berkembang pesat ketika Eropa masih berada dalam masa kegelapan, menunjukkan bahwa filsafat Islam mendorong lahirnya tradisi ilmiah yang kuat.
Jadi guys, jasa-jasa hebat yang tanpa kita sadari. Jadi begini, filsafat Islam itu punya peran yang gede banget buat dunia kita sekarang. Bayangin aja, di saat Eropa lagi gelap gulita alias lagi susah-susahnya di masa lalu, lembaga-lembaga pendidikan Islam justru lagi jaya-jayanya. Mereka berkembang pesat banget. Ini nunjukin apa? Ini bukti kalau pemikiran-pemikiran dari filsafat Islam itu benar-benar jadi pendorong utama lahirnya tradisi ilmiah yang kuat. Jadi kita bisa lihat lagi, jadi bukan cuma di bidang agama saja, tapi mereka juga ngasih sumbangan besar buat pendidikan, sains, dan bikin peradaban dunia jadi lebih maju. Singkatnya, filsafat Islam itu kayak pondasi kuat yang bikin ilmu pengetahuan dan etika berkembang, dan warisan mereka sampai sekarang masih sangat berharga buat kita semua. Keren kan? Jadi guys, jasa-jasa hebat yang tanpa kita sadari. Jadi begini, filsafat Islam itu punya peran yang gede banget buat dunia kita sekarang. Bayangin aja, di saat Eropa lagi gelap gulita alias lagi susah-susahnya di masa lalu, lembaga-lembaga pendidikan Islam justru lagi jaya-jayanya. Mereka berkembang pesat banget. Ini nunjukin apa? Ini bukti kalau pemikiran-pemikiran dari filsafat Islam itu benar-benar jadi pendorong utama lahirnya tradisi ilmiah yang kuat. Jadi kita bisa lihat lagi, jadi bukan cuma di bidang agama saja, tapi mereka juga ngasih sumbangan besar buat pendidikan, sains, dan bikin peradaban dunia jadi lebih maju. Singkatnya, filsafat Islam itu kayak pondasi kuat yang bikin ilmu pengetahuan dan etika berkembang, dan warisan mereka sampai sekarang masih sangat berharga buat kita semua. Keren kan? Oke, selanjutnya kita bisa lihat di atas ini di bagian kanan, yaitu sekarang di bagian tantangan pendidikan Islam. Saat ini pendidikan Islam menghadapi tantangan besar seperti krisis moral, arus globalisasi, dan perkembangan teknologi. Dengan pondasi filsafat Islam, pendidikan mampu menjawab tantangan tersebut melalui pembentukan akhlak, iman, dan kesadaran diri peserta didik. Jadi teman-teman, kalau kita lihat kondisi saat ini, pendidikan Islam memang sedang menghadapi banyak sekali tantangan. Salah satunya adalah krisis moral yang semakin terasa di kalangan generasi muda. Misalnya, sikap kurang hormat pada orang tua, berkurangnya sopan santun, atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Selain itu, arus globalisasi juga sangat mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup anak muda zaman sekarang. Mereka lebih mudah terpengaruh oleh budaya luar, terus yang kadang tidak sejalan dengan ajaran agama, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Di satu sisi memberi banyak manfaat, tapi di sisi lain bisa menjadi ancaman kalau tidak digunakan dengan bijak, misalnya penyalahgunaan media sosial atau internet. Nah, disinilah peran pendidikan Islam menjadi sangat penting dengan berlandaskan pada filsafat Islam. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik saja, tapi juga berusaha membentuk pribadi peserta didik agar berakhlak mulia, memiliki iman yang kuat, dan sadar akan tanggung jawab dirinya. Jadi, melalui pendidikan Islam, kita berharap generasi muda bisa menghadapi pengaruh negatif globalisasi dan teknologi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan agama. Selain itu juga intinya pendidikan Islam bukan hanya untuk mencetak orang yang pintar, tapi juga untuk mencetak orang yang berkarakter, beriman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, selanjutnya sekarang kita sesi tanya jawab. Kalian yang mau bertanya tolong komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa sertakan nama dan NIM kalian. Terima kasih, silahkan bertanya semuanya. Alhamdulillah, pembacaan materi mengenai filsafat Islam dan pendidikan sudah saya paparkan dan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Sekarang kita saatnya pembacaan kesimpulan. Kesimpulannya adalah filsafat Islam adalah integrasi antara akal dan wahyu yang terus berkembang sepanjang masa.
Kita bisa lihat di atas ini. Dan berkembang juga sepanjang sejarah Islam. Dalam bidang pendidikan, filsafat Islam menekankan pentingnya pembentukan karakter, akhlak, dan spiritualitas. Oleh karena itu, filsafat pendidikan Islam tetap relevan di era modern untuk membangun generasi muslim yang berilmu, bermoral, dan beriman. Thank you semuanya. See you next time.